Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Evelyn dan Kak Siska di YouTube channel HKBP No Mention. Kak Evelyn, kita belum sapa adik-adik loh Kak. Kita sapa dulu yuk Kak. Yuk Kak Siska. Apa kabar semuanya? Luar biasa, yes, yes, yes. Wah, kayaknya kurang semangat nih Kak Siska. Iya, tanyain lagi dong Kak. Apa kabar semuanya? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik dipastikan harus sudah mandi ya. Kenapa sih Kak harus sudah mandi dulu? Iya dong Kak, kalau sudah mandi adik-adik sudah segar, sudah nggak ngantuk lagi, nggak kucek-kucek mata lagi, nggak nguap-nguap lagi, jadi ibadahnya bisa fokus Kak. Oh gitu Kak, berarti adik-adik harus sudah menyiapkan Alkitab juga ya Kak? Kenapa sih Kak harus siapin Alkitab juga? Jadi nanti kan Amang Pendeta akan khotbah Kak. Adik-adik harus membuka dan membaca Alkitab. Masa nanti ibadah sudah mulai masih cari-cari, jadi nggak fokus deh ibadahnya. Nah jadi adik-adik sudah harus mandi, menyiapkan Alkitab, dan menyiapkan persembahan supaya nanti ibadahnya jadi fokus ya. Oke, kalau sudah siap semuanya, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadahnya dengan menyanyikan lagu Apa Kabar? Mari bergembira sambil bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, mari kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita dengar hukum Taurat pada minggu ini. namanya dengan sembarangan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, perintah Tuhan hari ini adalah kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Siapa nih yang masih sering bercanda tapi bawa-bawa nama Tuhan? Mulai hari ini adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Karena Tuhan Yesus tidak suka dengan anak-anak yang mempermainkan nama Tuhan. Betul sekali yang Kak Siska bilang, diingat ya adik-adik. Adik-adik masih semangat kan? Yuk kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1, Ku Berbahagia. Kita berdoa untuk pengampunan dosa kita
kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel untuk minggu ini adalah sebagai berikut. Nama saya Patricia Kuinetas Burusirayit. Saya akan membaca ayat epistel dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Terima kasih. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kak Evelyn, yuk kita nyanyi lagi supaya adik-adik makin semangat untuk memuji nama Tuhan. Yuk Kak Siska, kayaknya adik-adik juga sudah mulai berkurang semangatnya. Yuk adik-adik kita bernyanyi lagu dalam suka duka sambil bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita dan dibawa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Warta jemaat kita minggu ini, menurut data-data anak sekolah minggu yang dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu, tidak ada adik-adik yang berulang tahun. Kak Evelyn, ada warta tambahan gak Kak? Ada dong Kak, untuk adik-adik selama beribadah di rumah, jangan lupa untuk tetap mengumpulkan persembahan ya. Betul kan Kak Siska? Betul dong Kak Evelyn, tapi Kak kalau sudah mengumpulkan persembahan, cara kasih ke gerejanya bagaimana Kak? Caranya, adik-adik mengumpulkan dalam satu amplop, kemudian diberikan kepada mama atau papa untuk diberikan kepada gereja Kak. Kalau dititipkan ke rumah sintua terdekat boleh nggak Kak? Boleh dong Kak, kalian boleh titipkan ke rumah sintua yang terdekat dari rumah kalian. Oh iya, ada satu lagi nih caranya, yaitu adik-adik boleh minta tolong mama atau papa untuk transfer ke rekening gereja Kak. Nanti buktinya harus dikirimkan ke kakak guru sekolah minggu. Oke deh Kak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Aku Bahagia. Yesus akan membantu dan kuatkan
Selamat pagi anak-anak sekolah minggu HKBP Nomensen. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, dan berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Nah, ayo kita buka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat 8. Amang akan bacakan untuk kita semua. Kalian boleh mengikuti dalam hati kalian masing-masing. Demikian firman Tuhan. Judulnya, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang Amang mau tanya kalian, siapa di antara kalian yang mau hidup bahagia, hidup senang, gembira, sukacita, berhasil, kaya, pintar, sehat-sehat, diberkati Tuhan? Kalian boleh tunjuk tangan. Wah, ternyata banyak ya. Jadi memang setiap orang pasti menginginkan supaya hidupnya bahagia. Tidak ada orang yang mau hidupnya menderita, susah, miskin, bodoh, atau gagal. Semua orang mau hidupnya bahagia, hidup gembira, sukacita, hidup senang, ya. Nah, sekarang Amang mau sampaikan, siapa yang dikatakan orang yang berbahagia? Nah, ada orang yang mengatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang punya banyak harta, punya banyak kekayaan, punya banyak uang, punya kedudukan, jabatan, orang yang sukses, berhasil, orang yang pintar, orang yang hebat. Tetapi apakah benar jikalau orang memperoleh apa yang dia harapkan, orang-orang demikian akan menjadi orang yang bahagia? Nah, ternyata tidak. Tidak semua orang yang katanya kaya, yang sukses, yang berhasil, dia menjadi orang yang berbahagia. Banyak orang yang kaya raya tapi hidupnya susah, dia menderita. Nah, kalau mau tanya, bagaimana dengan kalian? Apakah hidup kalian sudah bahagia? Apalagi selama ini kalian masih beraktivitas di rumah, ya, belajar di rumah, beribadah di rumah, tinggal di rumah. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah kalian juga sudah merasakan bahagia hidup kalian? Ya,
Mungkin ada yang bahagia, tapi mungkin banyak juga yang tidak bahagia ya, karena sudah bosan terlalu lama di rumah. Nah, sekarang kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini. Pemazmur mengatakan bagaimana caranya supaya kita dapat hidup bahagia. Nah, melalui pengalaman Raja Daud, dia mengatakan orang yang berbahagia itu adalah ayat 1. Yang berbahagia adalah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kemudian ayat 2 dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi pemazmur mengatakan orang yang berbahagia itu ya bukan orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang punya pangkat kedudukan dalam hidupnya, tapi adalah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, tidak melakukan apa yang jahat, apa yang dibenci oleh Tuhan, tetapi hidupnya menurut Taurat Tuhan, hidupnya melakukan peringatan Tuhan, kehendak Tuhan, firman Tuhan, dan dia senantiasa dengan segenap hati mencari Tuhan dalam hidupnya. Jadi setiap pagi, kata pemazmur, pagi-pagi benar dia bangun, dia berdoa, dia melakukan saat teduh, dia memohon pertolongan dari Tuhan. Nah, orang-orang demikianlah yang dikatakan orang yang berbahagia. Karena itu melalui firman Tuhan ini kita diajar supaya kita menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang berbahagia. Bagaimana caranya? Nah, tadi firman Tuhan katakan, kalau kamu mau hidup bahagia, maka hiduplah dengan tidak bercela. Hiduplah menuruti firman Tuhan, Taurat Tuhan. Hiduplah dengan memegang peringatan-peringatan Tuhan. Dan hiduplah selalu mencari Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, firman Tuhan ini mengajak kita, semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang berbahagia. Kalau kita mau selalu melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan, Taurat Tuhan, firman Tuhan, kita selalu mencari Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita akan berbahagia. Amin. Kita berdoa, Tuhan terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mau seperti Raja Daud pemazmur, supaya hidup kami bahagia, kami senang, kami gembira, kami sukacita, kami boleh berhasil dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami mau melakukan semua perintah Tuhan, hukum Tuhan, firman Tuhan, Taurat Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan selalu mencari Tuhan dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Berkatilah firman yang kami dengarkan, berkati semua kami anak-anak sekolah minggu, berkati Tuhan kakak-kakak guru sekolah minggu, dan semua hamba Tuhan yang melayani di gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jadi diingat ya adik-adik, adik-adik harus mendengarkan dan melakukan firman Tuhan agar adik-adik memperoleh hidup yang bahagia. Betul banget tuh Kak Siska. Ingat ya adik-adik, kebahagiaan itu hanya berasal dari Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu dari buku ND nomor 549, Holland Dakdan. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan,
di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita untuk hari ini sudah selesai. Kak Efrin punya tugas untuk minggu ini. Apa tuh Kak tugasnya? Tugasnya adalah adik-adik membuat tulisan "Aku bahagia karena Tuhan". Nanti tulisannya boleh diwarnai, boleh dihias sebagus mungkin. Nanti hasil karyanya adik-adik boleh berfoto dengan hasil karyanya, supaya nanti fotonya dikirimkan ke kakak guru sekolah minggu paling lambat hari Rabu ya. Nah adik-adik, yuk kita lihat hasil tugas minggu kemarin. 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati berpikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Halo, nama saya Kirana. Korong 3 saya ingin membacakan Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sekian dari saya, terima kasih. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana.
Janganlah menganggap dirimu pandai. Amin. Good night. Good night, guys. Ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Regita Lestari Simamora dari Forum 4. Hari ini saya akan membacakan dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Julita Romatua Natalia Menelang dari Forum 4. Di sini saya membacakan ayat hafalan dari kitab Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah kepada dirimu perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih. Shalom semuanya. Saya ingin membacakan Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikir perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah kamu menganggap dirimu pandai. Makasih. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Karenata, nama saya Jen Berhil, Horong 3, tugas menghafal Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Terima kasih, Karenata. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sejati sepikiran dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengerjakan tugas di minggu lalu. Untuk adik-adik yang belum mengerjakan tugas, jangan lupa mengerjakan tugas di minggu ini ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.